Bapak Ibu Saudara, tahun ini saya ingin mengawali khotbah saya. Ini minggu kedua di tahun yang baru ini 2022. Mari buka Alkitab kita. Saya ingin membawa kita dalam pembacaan Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat 11. Yohanes ada di Perjanjian Baru, pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada. Lalu mereka pun bawanya. Setelah pemirsa itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Dan ia tidak tahu dari manakah datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Yesus sanggup mengubahkan. Mari bilang samping kiri kanan saudara, Yesus sanggup mengubahkan. Saudara, kalau kita baca cerita ini adalah mujizat pertama dari semua mujizat yang pernah dilakukan Yesus semasa pelayanannya di bumi, kurang lebih 3,5 tahun. Mengapa saya dipimpin Tuhan untuk membawa firman Tuhan ini buat kita? Karena kita sedang masuk di tahun yang baru. Mengawali tahun yang baru ini. Dan saya percaya saudara bahwa tidak secara kebetulan Tuhan memberikan firman ini untuk saya sampaikan kepada saudara. Karena Tuhan menginginkan kita masuk di tahun yang baru, melangkah menjalani tahun ini hingga akhir tahun ini dengan mengetahui dengan siapa kita berjalan dan siapa Dia yang kita percayai. Amin. Tentunya saudara, kita berjalan dengan Yesus. Saudara percaya itu? Kita berjalan dengan Yesus. Dan siapa Yesus? Yesus adalah pribadi yang sanggup mengubah apapun yang perlu diubah dalam hidup kita.
Mungkin hari ini saudara menatap ke belakang 2021 dan saudara melihat bahwa sudah ada banyak perubahan dalam hidup saudara. Dalam bisnis, dalam kesehatan, dalam karir, ekonomi, kehidupan keluarga saudara. Ada banyak hal-hal yang berubah menjadi lebih baik. Tetapi saya mau pastikan kepada saudara hari ini, tidak akan berhenti di situ karya Tuhan dalam hidup saudara. Sebab Tuhan akan terus melakukan perubahan-perubahan. Tuhan akan mengubahkan hal-hal yang saudara ingin diubahkan. Dan Tuhan akan memperlihatkan semuanya itu sebagai satu kemuliaan di dalam hidup saudara. Bahwa Tuhan kita sanggup mengubahkan apapun yang menurut kita tidak mungkin diubahkan. Amin, saudara. Saudara perhatikan cerita ini, saya ingin jelaskan dulu. Cerita ini sangat menarik, saudara. Biasanya cerita ini dikhotbahkan di ibadah perkawinan atau peneguhan, pemberkatan, pernikahan. Tetapi saya menyadari bahwa cerita ini sangat powerful. Di mana saudara ada sebuah perkawinan yang dilakukan di Kana di daerah Galilea. Saudara, di Galilea itu adalah, saya belum pernah ke Israel. Mungkin di sini sudah ada Bapak Ibu yang pernah ke sana. Suatu saat saya sudah pernah bicara di sini bahwa kita akan ke Israel sama-sama. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Nah, saudara, Galilea itu daerah yang kurang begitu penting bagi pandangan orang pada masa itu. Galilea tidak sama dengan Yerusalem. Yerusalem itu ada di sana orang yang kaya, ya, orang-orang pejabat, ada ya para imam, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat. Tetapi di Galilea, saudara, itu daerahnya terdiri dari orang-orang yang sederhana. Murid-murid Yesus berasal dari Galilea. Mereka adalah para nelayan. Tetapi yang menarik, saudara, bahwa justru, dengar baik, justru mujizat pertama Tuhan buat di daerah Galilea. Daerah yang tidak dipandang oleh orang, daerah yang dianggap sebelah mata oleh orang, daerah yang menurut pandangan orang tidak berarti. Tetapi mujizat pertama Tuhan lakukan di daerah itu. Hari ini saya mau bilang, mungkin saudara tidak dipandang oleh orang. Mungkin hari ini saudara tidak dilihat oleh orang. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami suatu masa di mana saudara sendiri. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan akan melangkah kepada saudara. Dan Dia akan melakukan mujizat di dalam hidup saudara. Ada amin. Saudara, saya merasakan ada pelipat gandaan urapan Tuhan di tempat ini. Amin. Wow. Pujian tadi di awal lagu ciptaan dari bro siapa saya lupa. Kevin, wow. Yesus itu kebutuhan terbesar kita, amin. Dia permata kita, wow. Itu pujian yang luar biasa, saudara. Saudara punya orang-orang yang diurapi Tuhan di tempat ini. Yang akan bangkit menciptakan lagu-lagu baru dari sorga. Langsung dari sorga, saudara. Wow, luar biasa. Nah, saudara, kalau perkawinan yang terjadi di Israel itu bukan sehari, saudara. Menurut tradisi itu bisa berhari-hari. Sekitar 7 hari perkawinan itu. Dan saudara, ketika perkawinan itu sedang berlangsung, mereka kehabisan anggur. Nah, saudara, banyak orang memakai ayat ini untuk bebas minum anggur yang memabukkan, saudara. Yesus kan ubah air jadi anggur. Enggak apa-apa Pak Pendeta, kita minum anggur enggak apa-apa. Ya kalau satu sloki enggak apa-apa, saudara. Kalau bersloki-sloki, saudara. Pulang saudara enggak tahu lagi pintu di mana, saudara. Bisa jadi bahaya. Nah, saya akan jelaskan. Nah, saudara, di tengah pesta itu mereka kehabisan anggur. Tentunya anggur ini bukan anggur yang memabukkan, saudara. Anggur ini adalah minuman khas orang Israel.
bukan anggur yang memabukkan. Sehingga kalau 7 hari mereka minum pun saudara, saya percaya bahwa masih pulang jalannya matanya masih terang saudara. Ini anggur manis, menyehatkan. Nah saudara, mempelai tidak mengetahui mereka kehabisan anggur. Pemimpin pesta tidak mengetahui bahwa mereka kehabisan anggur. Tetapi Ibu Yesus mengetahui hal itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dia datang kepada Yesus dan kemudian cerita ini kita akhiri dengan happy ending. Di mana yang tadi mereka kehabisan anggur. Dan kalau orang kehabisan anggur saudara pasti pertama cemas. Siapa yang dompetnya sudah mulai berkurang tidak cemas saudara. Yang saldo banknya mulai berkurang tidak cemas. Ya, biasanya nyanyian akhir bulan itu luar biasa saudara ya. Kalau awal bulan itu betapa dalamnya kasih setiamu. Wah jalan ke mall, lihat baju, wah nggak apa-apa ambil. Ya kan? Mulai masuk tengah bulan nyanyiannya beda. Dia sanggup. Yesus sanggup. Mengapa saudara? Mulai menipis. Lalu saudara tanggal 30, 31 kalau ada 31 saudara. Itu nyanyiannya beda lagi saudara. Aku berserah. Oh Tuhan. Mulai saudara air keluar dari mana-mana saudara. Dari mata, dari hidung. Nggak tahu caranya keluar saudara. Dan saudara belum ada jawaban tanggal 2, tanggal 3. Itu nyanyiannya juga beda. Dalam Tuhan uang bersaudara. Pinjam dulu uangmu. Di sini nggak ada saudara. Di luar banyak. Amin. Siapa yang tidak cemas, siapa yang tidak takut kalau dia mengalami situasi seperti ini. Hamba Tuhan pun takut, saudara. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kecemasan, ketakutan muncul, maka akan terjadi di mana kita melihat masalah itu sebagai satu tembok yang tebal, jalan yang sulit dilewati, dan akan menimbulkan jalan buntu di dalam pemikiran kita. Saudara, kalau seandainya mereka punya solusi lain untuk mengatasi hal ini, tentunya mereka tidak akan berakhir atau cerita ini tidak akan berakhir seperti ini. Tetapi yang saya mau katakan saudara, cerita ini akhirnya happy ending. Dan saya berdoa saudara bahwa tahun ini saudara melangkah dengan Tuhan, akan mengakhiri dengan Tuhan. Dan saudara akan melihat bahwa cerita hidup saudara itu akan happy ending. Amin saudara. Amin. Saudara akan melihat bahwa ada sesuatu yang berubah dalam hidup saudara. Ketika Tuhan bicara firman Tuhan ini saudara, saya kembali lagi diingatkan bahwa banyak solusi yang bisa kita dapatkan dari dunia ini. Tapi tidak ada pernah solusi yang kita dapatkan terbaik selain di dalam Yesus. Nah saudara, kalau manusia mengubah sesuatu, dia akan mengubah yang dari ada menjadi sesuatu yang berbeda. Misalnya ini saudara, kayu. Manusia mengubahnya menjadi mimbar. Ini sudah ada kayunya sebelumnya. Amin. Dan dia tidak mengubah esensi dari kayu ini. Oke saudara, ada dari cair menjadi padat ya. Kemudian bisa menjadi gas dan sebagainya. Tetapi saudara, di sini Yesus benar-benar mengubah air jadi anggur. Mari saudara taruh dalam pikiran kita hari ini, bahwa Yesus sanggup mengubah esensi air jadi anggur. Artinya satu perubahan dari
satu wujud menjadi wujud yang lain. Itu Tuhan. Kalau manusia mengubah dari sesuatu yang sudah ada menjadi ada, tetapi semuanya itu tetap sama. Dia tidak bisa mengubah esensi. Tetapi Tuhan saya dan Tuhan saudara, Dia mampu mengubah esensi. Dia mampu mengubah dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang kita anggap mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan firman Tuhan mencatat orang yang sudah mati 4 hari, Dia mampu bangkitkan. Dan hari ini saudara, esensi apa yang tidak bisa diubah di dalam hidup saudara? Bisa diubah oleh Yesus. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Apa yang saudara anggap tidak mungkin hari ini? Mungkin saudara berpikir bahwa keluarga saudara sulit berubah. Mungkin saudara berpikir suami saudara sulit berubah. Mungkin saudara berpikir anak saudara sulit berubah. Mungkin saudara berpikir menantu saudara sulit berubah. Ekonomi saudara sulit berubah. Mungkin saudara berpikir usaha bisnis saudara sulit berubah. Mungkin saudara berpikir kesehatan saudara sulit untuk berubah. Tapi hari ini dengan baik, tidak ada yang sulit buat Tuhan Yesus kita. Ada amin saudara. Tidak ada yang sulit buat Dia saudara. Kita punya Tuhan yang bisa ubah esensi apapun. Dan saya percaya saudara, bahwa Dia melangkah ke Galilea, Dia melangkah ke hidup saudara. Nah saudara, bagaimana kita mendapatkan perubahan itu dalam hidup kita? Kita punya Tuhan yang sanggup. Lalu bagaimana respon kita untuk dapat mengalami perubahan itu? Saudara, ada hal yang saya mau bagi buat saudara. Yang pertama, coba saudara perhatikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ketika mereka kehabisan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Saudara, ini seperti percakapan seorang ibu dan anak. Tapi hati-hati saudara. Ibu Yesus tahu siapa Yesus. Amin. Sejak Yesus belum ada di dalam kandungan, malaikat Gabriel sudah datang kepada Maria dan berkata, engkau akan mengandung anak Allah. Jadi sejak Yesus ada di dalam kandungan, Maria sudah tahu siapa yang ia kandung. Maria bisa saja datang kepada pemimpin pesta dan berkata, kita kehabisan anggur, suruhlah beberapa orang pergi cari ke toko-toko untuk membeli anggur. Tetapi Ibu Yesus tidak mengambil keputusan seperti itu. Banyak kali orang salah mengambil keputusan. Hal pertama yang harus kita ambil hari ini, apapun masalah saudara, apapun tantangan hidup saudara hari ini, saudara pastikan keputusan saudara yang pertama, saudara harus datang kepada Yesus. Amin saudara. Ini hal yang simpel. Tetapi sesuatu yang dibuat oleh Yesus dikenang sampai hari ini. Sesuatu yang dibuat oleh Ibu Yesus dikenang sampai hari ini. Bahwa Dia tidak mengambil keputusan yang salah. Banyak orang saudara ketika ada di dalam sebuah keadaan yang terjepit. Sebuah keadaan yang bagi dia itu sangat-sangat sulit. Maka kadang fokusnya bukan kepada Yesus, tapi kepada manusia. Saya sering kali bilang kepada orang percaya, kalau seandainya ada cara, ada jalan engkau bisa bergantung kepada manusia, sedapat-dapatnya engkau berlari kepada Yesus lebih dahulu sebelum engkau berjalan kepada jalan yang lain. Tetapi banyak orang keliru saudara. Karena untuk mendapatkan jawaban yang cepat, untuk mendapatkan jalan keluar yang cepat saudara, yang instan, mereka menaruh Yesus di belakang mereka.
Mereka menganggap Yesus mengerti akan keputusan mereka. Mereka menganggap Yesus nggak apa-apa. Sebentar lagi saya akan bertobat. Kalau saya salah, Yesus pasti ampuni saya. Dan mereka menganggap Yesus tidak ada apa-apanya. Yesus hanya di gereja saja. Yesus tidak ada di bisnis saya. Yesus tidak ada di keuangan saya. Yesus tidak ada di kesehatan saya. Yesus tidak ada di rumah tangga saya. Tidak masalah. Kalau pertama saya cari dulu pertolongan pada orang lain. Saya cari dulu jalan keluar pada jalan yang lain. Yesus yang terakhir. Saudara, disitulah kadang-kadang kita salah. Ketika kita sudah menabrak tembok dan kita melihat bahwa sudah tidak ada jalan. Baru kita menghampiri Yesus dan bertanya, why, mengapa? Mengapa engkau izinkan ini terjadi? Saudara, salah siapa? Yesus bilang, dari pertama aku sudah tunggu kamu. Dari pertama aku sudah menanti kamu. Tapi engkau tidak datang padaku. Saking kita menganggap Yesus sebagai pribadi yang biasa, kita saking melupakan dia. Ingat saudara, dia Tuhan yang tidak berubah. Dia tidak berubah karena situasi saudara berubah. Dia tidak pernah berubah sekalipun goncangan dunia ini begitu kuat. Hal pertama yang saudara harus lakukan, fokus kepada Yesus. Ibu Yesus tahu bahwa masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh Yesus. Dia datang kepada Yesus. Sekalipun Yesus berkata seolah-olah seperti ini. Saatku belum tiba. Saudara, Yesus harus berpuasa 40 hari 40 malam. Baru dia melayani. Makanya dia bilang, saya belum tiba waktu saya untuk lakukan mujizat. Tetapi karena Ibu Yesus datang. Saudara, mari kita pahami siapa Yesus. Yesus selalu terbuka. Dia tidak pernah menutup hatinya. Dia tidak pernah menutup perhatiannya. Setiap kali kita datang untuk mencari dia. Ada amin saudara. Mungkin saudara datang dengan segala beban, pergumulan, segala kesesakan saudara. Yang dia lihat bukan pergumulan saudara. Tapi dia lihat hati yang haus akan dia. Amin. Oleh sebab itu saudara. Ketika saudara mengalami kegoncangan, kekurangan, keputusasaan, jalan buntu, cari Yesus di dalam hidup saudara. Seringkali kita disibukkan dengan berbagai cara, sehingga kita lupa cari dia. Hari ini saya mau bilang, Yesus menantikan saudara. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah. Katakan, selamanya. Saudara, ketika saudara ada di dalam Yesus, tidak ada ketakutan yang membuat saudara takut. Tidak ada kegelisahan yang membuat saudara gelisah. Tidak ada kekhawatiran yang sanggup membuat engkau khawatir. Mengapa? Karena Yesus sudah mengambil tempat itu semua. Dan dia berkata, aku ada untuk menolong engkau. Amin saudara. Satu kali waktu, saya ingat 6 tahun lalu, ketika saya dan ibu baru merintis pelayanan. Saudara, kami mengalami masa yang begitu kuat, begitu hebat. Terutama dalam masalah ekonomi. Akhir bulan saudara. Jadi apa yang saya katakan itu pengalaman saudara. Akhir bulan sudah habis. Lalu ya sudah sisa yang ada. Saya bilang sama ibu istri saya, ayo kita ke Alfamart, kita membeli hal-hal yang perlu kita beli untuk hidup kita di akhir bulan ini. Ya sudah kami jalan. Tapi sebelum itu saudara, sebagai hamba Tuhan kami datang kepada Yesus. Kami menceritakan segala persoalan kami. Apa yang terjadi saudara?
Sampai di Alfamart, istri saya kemudian membeli barang-barang. Waktu itu uang tinggal 200.000. Ini kesaksian hidup. Jadi saya hidup ini karena kasih karunia Tuhan, saudara. Tinggal 200.000. Tinggal berapa hari lagi kami akhiri bulan itu. Nah saudara, ketika mengambil barang-barang itu, tiba-tiba suara itu yang saya kenal, itu suara Roh Kudus bilang kepada saya begini, kamu sudah doakan. Sekarang kamu percaya bahwa Tuhan jawab doamu. Saya bilang, Tuhan jawab doa bagaimana? Sekarang kami butuh. Bagaimana Tuhan jawab? Lalu Roh Kudus bilang, coba kamu ke ATM, pas di dalam Alfa itu saudara. Itu ada ATM BCA. Kamu cek. Saudara seperti anak-anak ya saudara. Sudah tahu saldonya enggak ada saudara. Sudah ditarik semua. Tapi hanya dengan percaya kepada Tuhan, melangkah saja saudara. Ada satu gerakan yang membuat saya harus melangkah. Saya datang lalu colok ATM saudara. Saya ketik PIN. Saya enggak mau lihat saudara. Mungkin orang di belakang saya ngapain ini Bapak. Masukkan ATM, ketik PIN, enggak mau lihat. Dia mau ngambil uang atau mau apa. Tapi saya pura-pura cuek saudara. Ketika muncul saldo itu saudara, saya lihat. Wow. Ada 10 juta di dalam rekening saya, saudara. Saya langsung balik lihat. Istri saya juga lihat saya. Orang yang belakang lihat saya, lihat kami. Kenapa ya? Ini bapak dan ibu. Saudara, ternyata ketika saya print out rekening saya, seorang pemimpin bank di kota ini yang pernah saya layani, dia baru pensiun. Dia membantu kami tanpa dia memberitahukan kami bahwa dia mentransfer uang buat kami. Dan saya berdoa untuk dia saudara. Ketika dia pensiun, dia diterima lagi di posisi satu bank yang lain menjadi kepala di bank itu. Karena dia tidak lupa memberkati hamba Tuhan yang melayani dia. Saudara, ketika saudara datang pada Yesus, Yesus tidak akan pernah kecewakan saudara. Amin. Manusia mengecewakan saudara, situasi mengecewakan saudara, tapi Yesus kita, walaupun waktunya bagi dia belum tepat, tetapi waktu saudara datang kepadanya, tangannya selalu terbuka. Itulah yang dinamakan anugerah. Bahwa anugerah Tuhan membuat kita kapan saja menghampiri dia. Di takhta kasih karunia-Nya. Oleh darah anak domba kita minta kepada Bapa. Dan percaya bahwa janji Tuhan-Nya dan amin. Dia akan memberikan itu kepada saya dan saudara. Apa yang dia janjikan pasti dia genapi di dalam hidup saudara. Ada amin. Datang kepadanya saudara. Jangan kepada yang lain. Dan kalau Tuhan memimpin saudara, pimpinannya tidak pernah salah. Haleluya saudara. Yang terakhir, tinggal 3 menit lagi saudara. Saya tidak perlu khotbah panjang. Soalnya saudara, kita perlu lebih banyak menyembah Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara. Saudara perhatikan ayat 7 sampai ayat 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepadanya, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Siapa mereka? Bukan ibu Yesus, tapi pelayan-pelayan. Saya dan saudara adalah pelayan-pelayan. Ada amin. Sekalipun hari ini saudara tidak berdiri di altar. Tapi ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Saudara adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya berdiri di mimbar dan sampaikan firman. Bukan mereka yang hanya main musik dan bukan hanya mereka yang ada di altar yang disebut hamba Tuhan. Tetapi saya dan saudara adalah pelayan-pelayan dan hamba Tuhan. Amin. Mengapa? Karena setiap kali kita memberitakan tentang siapa Yesus, memberitakan kebenaran, maka saya dan saudara adalah pemberita-pemberita kebenaran
yang menubuatkan firman. Dan kalau kita menubuatkan firman, kita adalah hamba Tuhan. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan? Yang terjadi di sini ketika Yesus panggil mereka. Yesus bilang, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya. Yesus suruh mereka pergi membawa kepada pemimpin pesta sekalipun mereka belum mengecap air itu. Apakah sudah berubah jadi anggur? Tapi mereka membawanya. Saudara, ini menceritakan sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita harus benar-benar percaya kepada apa yang Yesus katakan dan mentaatinya. Amin, saudara. Mungkin mustahil, saudara, hari ini. Mungkin mustahil perintah Tuhan. Kadang, saudara, perintah Tuhan itu tidak masuk di dalam logika. 5 roti, 2 ikan. Tidak masuk di dalam pikiran kita. Kadang-kadang Tuhan bilang, buka ini. Engkau berkata, Tuhan, modalnya dari mana? Kadang-kadang Tuhan katakan, ayo doakan ini. Kita berkata, Tuhan, saya tidak seperti Pastor Alex. Saya tidak seperti pengurus yang lain. Saya hanya seorang jemaat biasa. Saudaraku yang kekasih, saya mau katakan kepada saudara hari ini bahwa setiap kita yang percaya kepada firman, mentaati firman, engkau akan melihat ketika engkau melangkah, sekalipun itu mustahil. Ketika engkau mulai berjalan, sekalipun itu tidak mungkin. Dalam perjalanan saudara, dalam kepercayaan dan ketaatan saudara, disitulah Tuhan mengubahkan sesuatu yang saudara ingin diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ketika saudara mulai percaya, saudara tidak lihat apa yang terjadi, tapi saudara mulai percaya perkataan Tuhan. Saudara mulai yakin perkataan Tuhan. Saudara mulai melangkah di dalam iman, berbuat sesuatu, baik dalam usaha, dalam bisnis, dalam karir, dalam pelayanan, dalam hal apa saja. Ketika saudara mulai melangkah dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka percaya dalam langkah saudara, mujizat Tuhan menyertai saudara. Ada amin. Ketika mereka melangkah saudara, air itu saudara berubah menjadi anggur. Ketika mereka melangkah, mereka tidak sadar bahwa dalam langkah iman dan percaya mereka, mujizat Tuhan sudah terjadi. Ada amin saudara. Sehingga kita pemimpin pesta menikmati anggur itu, dia katakan, luar biasa anggur ini. Rasanya lebih hebat dari anggur-anggur sebelumnya. Apa yang Yesus buat dalam hidup saudara lebih hebat daripada apa yang dunia dapat buat dalam hidup saudara. Amin. Yesus sanggup mengubah apapun dalam hidup saudara.